Baiklah, selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah inovasi digital kami. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari week ke-15 kami berjudul bisnis konsep bisnis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya akan mewakilkan perkenalan dari seluruh teman-teman saya. Proyek kami bernamakan Signum Stralum. Saya sebagai CEO LCC Holding dengan NIM 21S21033 dengan member saya yang pertama adalah Elisa Simanjunta dengan NIM 113221067, Mutiara Simanjunta dengan NIM 12S21029, Nova Sirait dengan NIM 1332117 dan Tesalonika Sitopu dengan NIM 11S21005, Yohana Tambunan dengan NIM 1132153, Yuni Lumban Tobing dengan NIM 14S21007. Baiklah, sekian dari perkenalan kami. Yang pertama kami akan membahas bisnis model yang akan dibawakan oleh member saya bernamakan Tessa. Kepada Tessa, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bisnis model dari inovasi digital kami. Dilansir dari Investopedia, bisnis model adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Melalui komponen ini, bisnis tidak akan berjalan tanpa arah, sebab mereka sudah mengetahui apa produk yang ia ciptakan serta target pasar yang akan dituju. Bisnis model yang kami pilih yaitu virtual goods. Model usaha virtual goods ini menawarkan produk virtual yang relevan dengan kebutuhan konsumen dan akses yang terbatas. Untuk menikmati fitur tertentu, konsumen harus membayar produk dengan harga yang sudah ditetapkan. Pembelian unlocking fitur ini sebagai penentu status konsumen dan biasanya digunakan dalam layanan games. Pengaplikasiannya ke dalam bentuk proyek kami ini adalah nantinya kami akan memberikan inovasi Signum Stralum ini kepada masyarakat pedesaan secara gratis, akan tetapi berbayar kepada masyarakat berstatus perkotaan. Bisnis model dari proyek inovasi digital kami yang pertama, customer segment atau segmen pelanggan, yang kedua, value proposition atau proposisi nilai, yang ketiga, channel atau melalui saluran, yang keempat, customer relationship atau kemitraan pelanggan, yang kelima, revenue streams atau arus pendapatan, yang keenam, key resource atau sumber daya utama, yang ketujuh, key activities atau aktivitas utama, yang kelapan, key partner atau mitra utama, dan yang terakhir ialah cost structure atau struktur dari biaya. Baiklah, sekian dari bisnis model. Yang kedua, kita akan memasuki akuisisi pelanggan. Pada materi kali ini akan dibawakan oleh member saya bernamakan Yohana. Kepada Yohana, waktu dan layar dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Yang pada poin kedua, kita akan membahas mengenai retensi versus akuisisi. Yang pertama itu retensi pelanggan versus akuisisi. Retensi pelanggan adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk memastikan bahwa pelanggan terus membeli produk perusahaan dalam jangka panjang dengan menjaga dari persaingan. Nah, yang kedua itu akuisisi. Akuisisi pelanggan mengacu pada mendapatkan pelanggan melalui strategi pemasaran seperti iklan. Lalu, biaya periklanan dan manajemen pelanggan. Biaya iklan dan manajemen pelanggan rendah untuk pelanggan lama karena mereka terbiasa dengan produk dan proses perusahaan. Karena apa? Karena pelanggan baru kurang terbiasa dengan produk dan proses perusahaan, maka jauh lebih mahal untuk mendapatkannya serta untuk mengelolanya. Selanjutnya ada strategi. Penetrasi pasar, rebranding, dan pengembangan produk adalah strategi utama yang membantu perusahaan mempertahankan pelanggan. Perusahaan dapat memperoleh pelanggan baru melalui pengembangan dan akuisisi pasar. Langkah yang pertama itu ada kategorikan pesaing Anda berdasarkan kelemahan dan kekuatan mereka. Tuliskan USP masing-masing dan setiap pesaing. Melakukan analisis SWOT untuk meneliti para strength, weaknesses, opportunities, dan traits yang terkait dalam perusahaan Anda. Nah, untuk definisi SWOT lebih jelasnya boleh dilihat dari tabel di bawah ini. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua itu adalah analisis kampanye dan aktivitas media sosial mereka. Anda dapat berlangganan buletin mereka dan mengikuti akun medsos mereka untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan prospek. Langkah yang ketiga itu analisis situs web mereka dan jelajahi strategi SEO mereka dan tinjau salinan iklan PPC mereka. Nah, langkah yang terakhir itu adalah langkah keempat, pelajari laporan penjualan tahunan mereka yang menyajikan informasi terkait dengan total volume penjualan, peningkatan pendapatan, dan pangsa pasar secara keseluruhan. Terima kasih. Baiklah, itu dia tadi materi dari akuisisi pelanggan. Yang ketiga, materi terakhir kita berjudulkan keunggulan kompetitif. Materi kali ini akan dibawakan oleh teman saya bernama Elisa. Kepada Elisa, waktu dan layar dipersilahkan.
kasih atas kesempatannya. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Bagaimana perusahaan mencapai keunggulan kompetitif? Cara perusahaan mencapai keunggulan kompetitifnya terbagi menjadi 3, yaitu melalui lingkungan eksternal, melalui lingkungan internal, dan terakhir adalah 2 keunggulan kompetitif. Melalui lingkungan eksternal, yaitu dengan cara perubahan angka kecelakaan, respon cepat pihak berwajib akan perubahan lingkungan. Melalui lingkungan internal, maka kita harus memperhatikan sumber daya langsung, kompetensi unik, dan kemampuan inovatif. 2 keunggulan kompetitif yaitu keunggulan biaya dan keunggulan diferensiasi. Baiklah, demikian 3 materi yang kami bawakan untuk week 15 ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari Bapak dan dosen pengampu mata kuliah inovasi digital kami. Terima kasih.